kayaknya. Oke. Harusnya bisa harusnya bisa, aku nggak ngapa-ngapain kok. Oh, udah bisa, puji Iya Tuhan. kan? Oke, Iya betul, silakan iya. lanjut, maafkan saya. Oke oke. Baik, oke, ulang lagi ya. Halo, berarti ini selamat siang ya? Siang untuk di Indonesia. Di sana jam 1, aku di sini udah jam 7. Belum malam karena belum gelap, mataharinya masih terang. Nah, terus, minggu ini sesi sharing-nya yang santai-santai aja, yang ringan-ringan aja. Soalnya minggu kemarin kan udah berat. Akunya juga lagi capek minggu ini, jadi akunya untungnya lagi ngebahas aura dan ngebahas aura bisa, ya bisa santai-santai aja lah kita sambil lucu-lucuan aja. Nah, terus, eee, slide-nya cuma 2, tenang aja. Coba ini, yang tadi judul sama ini. Oke. Kalau kita ngebahas aura jangan dari sisi spiritualnya dulu deh, kita ngebahas ini dari sisi fisikanya dulu nih. Ini dari sisi fisikanya seperti ini. Jadi warna yang bisa kita lihat itu yang visible light itu, spektrumnya seperti itu kan, dari ungu sampai merah itu yang ada pelangi lah, magic biru lah. Nah, itu posisinya sebenarnya berada di antara ultraviolet sama infrared. Jadi itu kan ada gamma rays, ada X-rays, ada ultraviolet. Nah, terus di samping ultraviolet ada infrared. Nah, di antara situ itu adalah warna yang bisa kita lihat. Jadi sebenarnya lebih banyak lagi sih spektrumnya, tapi kita nggak bisa lihat aja. Yang bisa kita kelihatan cuma segitu doang. Nah, terus apa hubungannya sih? Gini, eh semakin semakin tinggi ininya, nanometernya tuh, wavelength-nya semakin naik kan. Itu ada yang dari 0,0001 sampai 100 meter. Wavelength-nya naik, itu gini, kalau dulu ada yang ingat belajar fisika pas zaman SMA, wavelength itu kalau secara formula dia berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi kalau wavelength-nya naik, frekuensinya turun. Kalau wavelength-nya turun, frekuensinya naik. Frekuensi itu berarti sama dengan energi, karena lihat di situ increasing wavelength, dia berlawanan dengan increasing energy. Jadi energinya yang paling tinggi itu sebenarnya kalau warna yang bisa kita lihat warna ungu. Kalau secara energi ya, kalau yang paling rendah dari yang bisa kita lihat itu warna merah. Kalau secara energi, kalau secara wavelength itu panjang gelombang, warna merah itu yang panjang gelombangnya paling gede, warna ungu yang panjang gelombangnya paling kecil. Udah ya, ngerti ya? Frekuensinya mana yang paling gede dari warna yang bisa kita lihat pakai mata kita sendiri, mata fisik. Kita belum ngomongin ke mata yang lain, kita masih ngomongin mata fisik ini. Jadi kalau warna yang bisa kita lihat secara energi yang paling tinggi itu adalah warna ungu, warna indigo lah. Terus warna merah itu secara energi dan secara frekuensi dia yang paling rendah, gitu. Udah, aku sharing-nya itu aja, oh enggak ya? Nah, terus kenapa aku ngomongnya start-nya dari situ, soalnya gini, itu berarti karena tadi kan secara fisika tuh, karena dari secara sisi spiritual pun yang aku pelajari, ketika energinya rendah, memang warna auranya jadi merah. Merah tuh dia pertama energinya lagi rendah, frekuensinya pun lagi rendah, karena merah itu biasanya menunjukkan dia lagi marah. Apalagi warna merahnya makin terang, oh dia berarti lagi marah banget. Gitu. Nah, bukannya marah itu negatif ya, tapi kalau secara energi dia tuh energinya memang energi rendah dan dia frekuensinya frekuensi yang rendah. Energinya bisa gede juga, tapi frekuensinya tetap rendah gitu. Jadinya chaos di badannya, biasanya gitu. Makanya kalau marah kan rasanya nggak enak banget ya gara-gara itu. Energinya mau jadi gede tapi frekuensinya lagi rendah, makanya rasanya di badan nggak enak. Kayak nggak sinkron gitu loh. Pun ketika lagi happy, energinya lagi tinggi, warnanya juga bisa berubah, bisa jadi warna, tadi kan ada tuh merah, terus kuning, terus ada hijau, terus ada biru, ada ungu, dan segala macam.
Nah, terus arti-arti warnanya, kalau mungkin ada yang udah pernah ke professional aura reader, dibacain auranya kayak gimana, pasti tahu kalau dibacain mereka pasti ada beberapa lapisan. Jadi ada lapisan yang paling dalam, yang paling dalam tuh maksudnya yang paling dekat sama badan kita, ada lapisan yang tambah jauh dari badan kita, tambah keluar. Nah, sebenarnya kalau mau dibagi secara garis besar itu ada 3 lapisan. Cuma aku nggak akan menjelaskan ke situ karena, nanti kaget kalian. Tapi biasanya yang dibaca itu sama para profesional aura reader itu ya ada yang bacanya 3, tapi kalau cuma orang yang, apa, yang peka lah ya, itu biasanya bisa lihat 1 sih, 1 lapisan. Dan itu biasanya lapisan yang kita sebut sebagai, eee, ini, apa, etheric body. Jadi di sesi yang Sabtu lalu aku udah ngomong bahwa tubuh manusia itu terbagi jadi 2 secara garis besar, tubuh fisik sama tubuh halus, tubuh non fisiknya. Nah, tubuh non fisiknya ini sebenarnya dibagi lebih banyak lagi. Yang minggu lalu aku terangin itu cuma apa, ayo ada yang inget nggak? Yang di sini aku lihat di sini ada orang yang minggu lalu juga ikutan. Ada yang inget nggak? Tubuh halusnya yang minggu lalu aku singgung apa aja? Yo, Mela, Jul, Filia, Ini yang energi ada berapa itu ya maksudnya ya? betul. Itu kan frekuensi berbalik sama gelombang. Wavelength-nya yang Maksudnya bawah tuh kan. ini Frekuensi yang yang F. emosi, memori, aura, sama terakhir apa ya? Spirit ya, lupa gue. Itu bukan sih maksudnya? Pura-pura tidak. Hey, yang minggu lalu ikut. Nah tuh, betul, Jul betul. Etheric. Nah, Nah, yang berhubungan dengan aura, kayak yang aku bilang minggu lalu itu berhubungan dengan tubuh eterik kita. Jadi ada tubuh mental, itu tubuh astral itu berhubungan dengan mental, terus ada tubuh eterik itu berhubungan dengan aura. Ini aku sebutin aja lah ya. Ada yang namanya etheric body, tubuh eterik. Ada yang namanya emotional body, tubuh emosional. Itu yang lower ya, lower emotional aspect. Ada yang mental body, ini yang lower mental aspect. Soalnya nanti ada yang higher. Terus ada astral body habis itu. Jadi gini, etheric body, emotional body, mental body, astral body. Di atasnya astral tuh ada etheric template, itu higher physical. Di atasnya itu ada celestial body. Di atasnya situ lagi ada casual body. Aku tidak akan membahas 3 yang di atas. Karena aku sendiri pun masih 50-50 ngertinya. Jadi aku nggak mau nerangin aku masih 50-50 ngertinya. Astral body itu yang biasanya pergi ketika lagi astral projection. Ketika lagi aja astral projection bukan berarti semua badan yang tadi aku sebutin pergi ya, yang pergi cuma si astral body-nya doang. Nah, yang akan kita bahas di sini kebanyakan adalah mental body, emotional body, sama etheric body. Etheric body sih karena aura. Aura tuh berhubungan sama etheric body. Cuma sama orang kalau misalnya peka dia bisa lihat tuh jadi kayak ada 3 layer gitu di kita. Padahal sebenarnya ada lebih. Tadi aku nyebutin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Gitu. Nah, ada sumber bacaan nggak buat si jenis-jenis body ini atau aku Google-nya keyword-nya apa gitu? Sudah pernah coba dibuktikan sama Filia Majul. Kalau kamu Google suka tidak membantu. Bukannya nggak ada. Cuma memang kausal di atas celestial tadi apa namanya? Namanya kausal. Kalau nyari di Google memang keyword-nya harus pas dan harus bisa agak sedikit, narik dikit sih. Karena aku tadi memang intensinya buat, bahas soal aura, jadi aku pas Google pun aku agak narik sedikit. Tuh. Ini kalau mau baca lebih jauh, aku kasih linknya biar kalian nggak usah LOA, narik-narik. Nah, terus gini,
aku akan ngasih tahu arti dari warnanya aja. Jadi kalau biasanya gini, aura itu sangat-sangat bergantung sama kondisi kita saat itu. Kita memang punya warna kita yang nggak akan berubah, ya warna dasar kita lah, spesifik kita lah gitu. Tapi tergantung kita lagi sedih, kita lagi seneng, kita lagi misalnya lagi pusing soal aduh tagihan makin naik gara-gara bunga Bank Indonesia mau naik, jadinya kredit rumah naik, atau misal kita lagi pusing harus soalnya kerjaan, nah itu warna aura itu berubah sesuai dengan situasi kita saat itu. Aku sendiri udah ke professional reader ya, di 2 waktu yang berbeda, itu warnaku bener-bener jauh berbeda sih, gitu. Tapi memang ada warna yang selalu ada warnaku lah, itu kayak warna dasar lah, warna kita sendiri masing-masing, itu ke dalam kondisi state normal, warna itu yang akan keluar. Nah, terus, apa ya, kita mulai dari yang, Meiji Hibinio dari pelangi dari merah ya, gitu. Nah, kalau merahnya itu dia lagi positif dan dia lagi stabil, dia itu berarti sangat-sangat energetik. Dia semangat banget. Dia sangat-sangat bersemangat untuk menjalani kehidupan. Terus dia juga mobilitasnya tinggi, kesana kesini kesana kesini kesana kesini. Dia tuh sulit untuk mager, bukan kaum rebahan lah. Nah, terus dia juga pemberani. Tapi gini, untuk untuk kayak aku lebih ke intuitive reader gitu. Aku kalau ngelihat orang berdasarkan intuisiku dari energi yang aku tangkap, jadi bukan dari warnanya sebenarnya. Jadi ini arti warna kalau misalnya ini adalah warna dasar. Itu disclaimer-ku ya. Kalau misalnya ini warnanya dia sesuai dengan situasi kayak yang aku bilang tadi, warna merah itu kalau di aku dia berarti lagi marah banget gitu. Gitu. Crack tidak crash enggak Mbak, aku nggak ngapa-ngapain kok, crack-nya akan aman-aman aja hari ini, tenang aja. Nah, terus abis warna merah kita bahas orange ya. Ya, sekali lagi ya, ini warna dasar. Jadi kalau warnanya lagi positif dan stabil, bukan warna berdasarkan situasi emosional dan mental dia saat itu. Oke. Nah, kalau dia punya warna orange, warna dasarnya di orange, dia itu pertama satu bergairah, dia itu penuh semangat. Kedua dia kreatif, orang-orang orange nih sangat-sangat kreatif, jawabannya bebas, dia nggak monoton. Terus, yang ketiga dia juga penuh harapan. Terus sama sensual, karena ini berhubungan sama sebenarnya warna orange itu berarti dia sakral cakranya tuh aktif banget gitu. Nah, karena sakral cakra itu juga yang waktu itu udah aku jelasin, dia yang memegang soal sensualitas, soal kreativitas, orang yang warna orange ini pasti orang-orang yang sangat sensual dan sangat-sangat kreatif. Gitu. Terus abis warna orange, warna kuning. Oke. Aku juga kalau lagi stabil-stabil aja warna kuningku lumayan sih. Tuh. Nah, kalau nggak salah Mbak Wulan juga ya, Mbak Wulan ada kuningnya juga kan. Nah, warna kuning, oh Fristi juga. Warna kuning tuh percaya diri. Satu, dia percaya diri. Kedua, dia tuh karismatik. Oh iya dong. Fristi dan Mbak Wulan sama-sama karismatik. Walaupun karismanya berbeda, tapi kalian berdua karismatik ini betul. Nah, vibrasi energinya untuk yang kuning nih ya, vibrasi energinya tuh dari alam bawah sadar, dia tuh pengaruhnya kuat, tapi lembut. Jadi bukan yang pengaruhnya kuat tapi kasar gitu loh, tapi ini yang lembut. Makanya dia karismatik. Terus orangnya berani, terus motivasinya tinggi. Itu. Nah, terus hijau. Kalau energinya lagi positif dan stabil dan dia warna hijau, dia berarti baik hati.
Satu, itu pasti baik hati, energinya hijau tuh biasanya ada gitu, kayak orangnya tuh damai gitu. Terus dia, sehat, maksudnya sehat secara, mentalnya lagi sehat, lagi sangat-sangat sehat. Terus, damai tadi yang kayak aku bilang yang orang yang dasarnya ijo nih orang-orang tenang lah, orang-orang damai lah. Maksudnya dia secara emosionalnya sehat. Terus, harmoni, dia tuh bisa selaras hidupnya, maksudnya hidupnya tuh kehidupan materialnya, kehidupan spiritualnya itu selaras, gitu. Terus biru nih, biru. Biru ini menarik bagiku sendiri karena gini, kalau menurut aku biru itu warna yang dimiliki orang yang sedang sedih. Birunya makin gelap, dia makin sedih. Kalau aku tuh ngerasanya gitu, kalau energi misalnya aku lagi ngobrol sama orang, terus aku ngerasa dia itu biru, aku pasti pasti aku nangkep dia lagi sedih banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia dalam kondisi normal, dia sedang dalam kondisi energinya positif dan stabil, aura warna biru itu artinya berarti dia itu ekspresif dan komunikatif. Dia bisa berkomunikasi dengan baik, secara verbal atau non verbal. Dia juga bijak, dia berjiwa pemimpin, dan dia sebenarnya orang biru nih intuitif. Tuh. Jadi dia peka lah, dia sensitif dalam menerima informasi. Informasinya dari mana? Informasinya bukan informasi di kayak di kelas atau di kantor ya, maksudnya ini informasi dari jadi dia memang orang biru. Tapi kalau misalnya dia, tidak dalam kondisi yang positif dan tidak dalam kondisi yang stabil, energinya lagi negatif, biru itu sedih, sebenarnya sedih, dia lagi sedih banget, gitu. Nah, terus kita ke ungu. Yang kalau dia lagi dalam kondisi normal, dia dalam kondisi stabil dan positif, pertama orang ungu itu orang-orang spiritual. Ini warnaku nih, warnaku yang selalu muncul kapanpun kalau lagi dibaca aura reader, aku selalu ungu, selalu ada ungunya. Nggak tahu pokoknya di bagian yang lagi lapisan paling dalam atau lapisan paling luar itu pasti selalu ada ungu. Nah, terus tadi apa? Tadi pertama spiritual. Terus yang kedua inspiratif. Terus yang ketiga pengertian. Iya, terus aku jadi bertanya ke diriku sendiri, sorry. Terus yang keempat bijak. Itu katanya seperti itu. Nah, terus masih ada lagi, ada warna aura pink. Aura pink ini kalau dia lagi positif dan stabil, berarti dia tuh, orangnya tuh penyayang, pengertian, pokoknya cinta kasih banget deh. Terus, orangnya setia, terus orangnya juga sensitif. Jadi, sensitifnya ini bukan sensitif soal energi, tapi dia sensitifnya tuh bisa berempati gitu loh ke orang lain. Dia sensitif terhadap, sensitifnya yang lebih berempati secara emosional. Nah terus, dia juga spiritual, bisa juga. Dia sudah menyadari hakikat dirinya, dia udah sadar tujuan hidupnya, gitu. Terus ada aura turquoise, warna turquoise. Yang aura warna turquoise ini, yang aku tahu yang punya aura warna turquoise ini adalah, orangnya lagi nggak ada di sini. Dia itu orangnya mawas diri, satu, kedua dia itu sensitif dan empatinya sangat tinggi sama orang lain, ketiga ini orangnya jujur, keempat dia percaya diri. Nah, terus ada aura yang warnanya putih. Nah, kalau yang auranya warnanya putih itu, dia tuh polos pertama, ya auranya aja menunjukkan itu, dia polos, dia sangat jujur apa adanya, dia udah ada di titik keseimbangan, semua aspek kehidupannya mau material, mau spiritual, mau, segala macam. Terus dia sadar penuh dia itu siapa sih, gitu. Terus dia juga murni. Jadi dia pikirannya dia sadar dan alam bawah sadarnya itu udah stabil, gitu. Terus ada lagi sebenarnya warna lain, warna yang agak jarang, tapi ada, aura hitam, putih, aura hitam, perak, sama emas.
Nah, yang hitam ini, kalau dia ini adalah aura normalnya dia dalam kondisi positif dan stabil, itu berarti dia itu tertarik yang sama yang namanya kekuasaan, gitu. Itu satu. Terus yang kedua, orangnya tegas dan jujur. Wow. 3, pengamat yang rendah hati. Terus yang keempat, dia mengenali motif orang. Tapi kalau kataku aura yang hitam itu aura memang betul aura yang seram, karena dia itu antara dia marah banget sampai dia bisa berbuat apapun, atau dia memang yang punya inklinasi ke arah yang negatif. Nah, aura perak gitu. Aura perak ada nih yang punya aura perak. Nah, kalau dia energinya positif dan stabil, satu pertama dia itu harmoni antara spiritual dan naturalnya itu harmonis banget. Kedua, dia sensitifnya tajam banget. Nah, jadi dia itu tajam banget untuk rasain energi-energi yang ada di sekitarnya, seperti energi yang kemarin kita gunakan untuk bikin yang kita praktek sama aqua gelas. Nah, terus yang ketiga, dia juga berjiwa kepemimpinan tinggi. Dia selalu terkoneksi dengan jiwanya kapanpun dimanapun. Terus dia unik. Karena dia unik, jadinya dia kayak gampang aja gitu narik perhatian orang-orang di sekitarnya. Karena emang vibrasinya unik. Jadi orang-orang di sekitarnya tuh walaupun nggak bisa lihat warna auranya dia, tapi kayak, wah ini orang kayak menarik deh. Bukan berarti dia harus cantik atau ganteng ya. Menarik gimana sih? Charming. Nah, terus terakhir warna emas. Aku seneng juga ini karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih. Kalau aku lagi kondisi normal, auraku ada yang emas tapi memang yang paling luar gitu. Nah, terus itu satu, kalau dia punya aura emas dalam kondisi stabil, berarti dia sudah mengalami pencerahan spiritual, itu satu. Terus yang kedua, penuh cinta, dia jiwa kepemimpinannya tinggi juga, dan keempat, dia bijak. Gitu. Nah, sekarang gimana sih kita caranya buat ngenalin aura kita sendiri? Kita nggak usah ke professional reader kan, harus bayar nih kan. Buat ngirit nih, kita gimana sih caranya kita tahu aura kita tuh lagi apa sih sekarang gitu. Terus siapa tuh Bang? Satu caranya gini, perhatikan suasana hati. Coba lihat suasana hati kita sendiri lagi positif, lagi netral, atau lagi negatif. Satu yang harus kita sadar dulu. Yang kedua, kita lagi suka pakai baju warna apa? Atau misalnya aksesoris atau tas warna apa? Tuh, coba lihat warnanya. 3, coba kalau misalnya lagi scroll-scroll di HP gitu, coba kalian lihat warna apa sih yang mencolok di kalian kalau lagi scroll-scroll HP tuh. Ada satu pasti yang biasanya tergantung suasana hatinya, biasanya ada satu yang paling lebih sering yang kalian, kok ini kayaknya mencolok di mata ya, kayak antara warna kuning, atau mungkin warna hijau sering muncul karena mungkin teman-teman lagi pada healing di Bali gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Biar kayak matanya Riswood, jangan dong. Kan sekarang sudah dibilang saya akan menjelaskan dari sisi pengetahuannya, bukan baca-baca warna. Nah, terus gitu. Gitu sih. Terus lagi nih, gimana sih cara sederhana mengenali aura? Coba amati topik apa sih yang lagi sering kalian pikirin di minggu itu deh. Atau misalnya nggak usah seminggu deh kalau kepanjangan. Misalnya sehari, 2 hari, 3 hari lah. Pasti kayak ada topik gitu kan. Topik kalian kalau lagi menjalani hari itu pasti ada. Kalau misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, topiknya sama gitu. Misalnya kayak gue minggu kemarin itu topiknya adalah lagi soal studi gue, gitu. Lagi di lab terus kan, jadi itu
topiknya adalah lagi studi gitu. Terus kalau yang lain misalnya mungkin lagi ada proyek di kantor, misalnya mungkin lagi topiknya adalah lagi kreatif karena lagi brainstorming, sesi brainstorming gitu. Nah, terus coba perhatikan kondisi tubuh juga. Nah, ini juga berpengaruh. Maksudnya bagian mana sih tubuh yang pegel-pegel atau sakit, atau misalnya sebenarnya itu sakitnya udah lama tapi kalian nggak rasain, kan sering ada tuh, apalagi yang udah pada kerja nih. Sebenarnya sakit nih, misalnya kayak pundak tuh sebelah kiri sakit terus. Tapi ya gimana, tiap hari harus datang, tiap hari harus gawe, kantor udah udah WFO terus kan, udah nggak bisa WFH gitu. Tapi nggak dirasain karena harus kerja. Nah, terus biasanya itu akan menunjukkan sebenarnya auranya lagi warna apa. Misalnya lagi sakit tenggorokan. Nah, bisa aja tuh cakra tenggorokannya, warnanya cakra tenggorokan, inget ya warna apa ya. Nah, bisa aja warna cakra tenggorokannya memang lagi pudar. Jadi warna itu memang lagi tidak banyak, lagi tidak jadi dominan berarti. Nah, terus tadi kan yang pertama caranya adalah perhatikan kalian tuh kondisinya lagi gimana, lagi netral, positif atau negatif. Nah, ini perhatikan kondisi energi. Energi kalian lagi gede kah, lagi semangat kah kalian? Atau misalnya energinya lagi stabil-stabil aja, normal-normal aja, terus sebenarnya energinya lagi rendah, lagi agak low, nggak kayak biasanya lah. Lagi agak capek, lagi mungkin lagi sering begadang atau lagi ada yang harus dikejar, deadline dan segala macam. Nah, itu juga bisa sangat mempengaruhi warnanya. Biasanya kalau energi lagi rendah, warna auranya juga tadi kan berhubungan dengan energi ya warnanya. Kalau energinya makin gede, biasanya warnanya makin bold. Energinya makin kecil, warnanya biasanya tipis gitu. Begitu. Itu sih paling kalau dari aku sesi sharingnya. Kalau yang mau nanya, boleh nanya-nanya silahkan. sorry. Boleh buka mic, sekarang udah boleh buka mic. Boleh gak? Boleh. Tadi menarik banget ini yang yang aura. Ternyata tadi awalnya tuh mikir-mikir aura tuh apa sama dengan energi, tapi ternyata udah terjawab ya. Berarti emang aura itu adalah energi itu sendiri gitu kan. Nah, yang pengen aku tanya, kalau misalkan sama temen-temen yang sesi kemarin yang energinya disalurin ke si aqua gelas itu, apakah itu tuh dia sama dengan menyalurkan auranya ke dalam aqua gelas itu, Kak? Itu dulu sih pertanyaan aku. Ada banyak sebenarnya, itu dulu. Enggak, beda. Kan tadi aku bilang aura itu hubungannya sama tubuh eterik kita. Energi yang kemarin itu hubungannya bukan dengan tubuh eterik kita. Bukan tidak berhubungan sih, salah satu bagiannya doang, karena itu energi kita. Jadi energi yang kemarin dipakai untuk ditaruh di dalam aqua gelas itu adalah energinya kita. Anggaplah kalau kayak energi badan itu adalah E-nya badan total itu adalah sama dengan E-nya tubuh eterik ditambah E-nya tubuh fisik ditambah E itu energi ya, E-nya tubuh astral atau ditambah E-nya tubuh mental. Tadi kan ada banyak tuh. Yang aku sebutin tubuh halus aja ada 7. Belum tubuh fisik, berarti ada 8 paling enggak. Berarti E-nya yang kemarin itu adalah gabungan dari 8 energi itu. Gitu. I see. Jadi yang kemarin yang energi yang disalurin ke si aqua gelas itu adalah gabungan dari si semua body-body tadi yang ada 7 tadi gitu ya? Mix gitu ya, Kak, maksudnya? Sebenarnya nggak semuanya sih, ada satu body spesifik, I tapi see. nanti nggak percaya, jadi aku bilang aja itu energi kita lah, itu energi total aja, anggap aja itu energi. Oke. Terus Gitu. kayak aku mau tanya juga, kemarin kan ya kalau aku dengar, kemarin aku belajar juga dari si slide sama dari ngobrol sama Kak Filia nih tentang sesi yang minggu lalu yang energi ini. Terus ada satu hal yang jadi menarik banget untuk aku yang mengenai yang bagian yang vampir hisap energi itu loh, yang bisa disadap atau ditarik. Nah, apakah aura juga bisa
dihisap atau disadap juga gitu oleh orang lain atau oleh entitas lain? Enggak, beda soalnya. Oh. Oh gitu. Tapi dia Nggak bisa ya? kepengaruh karena dia kepengaruh. Dia nggak bisa nyerap aura kita, cuma karena diserap energi kita berkurang, jadi auranya tambah tipis warnanya. Yang diserap beda. Oh. Tapi kalau yang diserap beda berarti intinya bisa itu kan berarti. Enggak, gini, yang diserap Diserap beda maksudku itu dia tuh tergantung yang dia iniin. Karena aku bilang kemarin ada 2 jenis ya vampir energi. Ada yang dia sadar, ada yang nggak sadar. Kalau yang nggak sadar, itu biasanya dia cuma nyerap, energi kita yang dari solar plexus aja sih. Gitu, berarti itu biasanya kayak energi fisik sama energi mental mostly kalau dari situ. Tapi, kalau yang vampir energinya ini adalah orang yang sadar, dia bisa secara spesifik ngambil energi yang lain, jenis energi kita yang lain. Tapi kayaknya bukan ngambil aura. Karena aura kan tergantung dari kondisi emosi kita kan. Gitu. Kecuali kalau memang dia itu bikin kita karena kita lagi ngobrol sama dia, kitanya jadi kesel, warna aura kita berubah. Nah, itu mungkin, tapi tidak diambil, aura kita sendiri tidak diambil. Kedampak ya, tapi tidak seperti itu. Jadi hanya terjadi perubahan gitu ya Kak ya, akibat perubahan emosi tadi, maka si auranya pun bisa berganti gitu ya, bisa warnanya ganti gitu ya, seperti itu ya Kak ya? Ada kemarin, kalau nggak salah ya Mbak Wulan kan baru dari aura. Dia bilang dalam 3 bulan atau 6 bulan, aura tuh bisa berubah. Iya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Betul. Kalau aku sendiri kataku malah bisa lebih cepat dari itu. Kalau yang waktunya selama itu kayak 3 bulan atau 6 bulan, berubah, kataku itu adalah yang untuk warna dasar. Warna dasar itu pun dengan catatan bintang di mana kalau aku ngertinya gini, kalau misalnya kita mengalami kejadian dalam hidup kita yang sangat-sangat surprising banget buat kita, bener-bener kayak, wah, this is change my whole life gitu. Kayak prinsip kalian tadinya A, terus tahu-tahu bisa berubah jadi A, B, atau jadi B, nah itu bisa berubah mungkin warna aura. Tapi kan kayak kondisi seperti itu terjadinya kan paling 3 bulan atau 6 bulan kan. Kayak, tapi warna aura kita sendiri, yang bukan warna dasar ya, itu bisa berubah kayak 3 hari juga berubah, 2 hari juga berubah. Kan tergantung kita emosinya lagi gimana. Gitu. Kak, kalau aura sendiri itu ada kayak level apa ya sebutannya, kayak ada yang tipis, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang rendah, kayak gitu ada gak Kak? Ada yang apa ya, misalkan wah dia ini birunya biru banget gitu atau enggak, atau birunya cuma tipis doang, atau enggak kuningnya kuning banget, atau kuningnya tipis doang, ada nggak sih level Iya. kayak gitunya? Ada dong, ada dong. Tapi I dalam hal see. ini kamu lagi nanya apa? Kamu lagi nanya apakah dia aura dasarnya atau aura kondisinya sekarang? Karena itu beda. Bisa beda, bisa sama, bisa beda. Oh gitu. Oh yang berubah-ubah itu yang aura kondisi, tapi orang itu punya aura dasar yang emang dia warnanya tuh stabil gitu, itu terus gitu ya Iya, Kak ya? warnanya itu terus gitu. Itu ngaruh nggak sih Kak ke presence gitu? Maksud aku tuh kan kadang kan ya Kak, kita tuh ada orang yang presence-nya tuh gede banget, ada orang yang presence-nya ya nggak nyadar gitu kita tuh dia ada di situ gitu. Kayak kalau zaman sekolah misalkan ya, kan ada orang yang kita lagi di kelas misalkan ribut gitu ya, tiba-tiba ada orang yang emang besar gitu ya, nggak tahu aku. Jadi kayak dia masuk pintu aja tuh langsung pada, jadi pada diem semua gitu. Langsung kayak, weh, si itu masuk nih, masuk kelas gitu kan. Tapi ada juga orang yang persnya kecil gitu Kak. Jadi kayak nggak nyadar kita tuh dia ada di situ gitu. Kayak, kamu tuh ada di situ, kamu duduk di situ dari kapan gitu kan? Dari tadi kok. Tapi kita tuh nggak Sebenarnya nyadar itu ada dia di situ. bukan Itu aura hubungannya bukan? bukan, Presence gitu. Oh, bukan. bukan. Beda lagi. Energi kah?
Energi salah satu dari tubuh halus, tapi aku nggak akan bilang tubuh halus yang mana, tapi itu beda, itu I bukan see. aura, gitu. Soalnya gini, Oke, jadi aura itu gini, presence itu bisa disembunyikan Oh, secara sadar. oh. Jadi walaupun Oh, mungkin dia punya presence yang gede, tapi dia memilih untuk tidak menonjolkan hal itu, dia bisa aja orang nggak akan sadar dia ada di situ. Tapi kalau aura itu iya. nggak bisa ditutupin. Lu nggak akan bisa Mmm, dia ketemu orang yang peka nih, orang yang bisa lihat, dia nggak mmm, akan bisa nutupin auranya dia, gitu. mmm, Jadi pasti setengahnya agak nggak enak juga sih kalau misalnya ketemu dengan mmm, orang yang peka, adalah orang yang peka ini bisa lihat dia sebenarnya lagi apa, at least kondisinya dia sekarang ya, misalnya dia lagi marah, atau dia lagi sedih, mmm, atau dia misalnya lagi pening, atau misalnya dia lagi mmm, capek, energinya tipis, jadinya auranya warnanya jadi mmm, tipis gitu, gitu. mmm, Jadi I beda, see. presence sama Iya, aura itu beda. Presence itu bisa secara sadar bisa untuk disembunyiin, tapi aura tuh nggak mungkin, lo bisa bohong. mmm, Nah itu, baik mmm. banget Mbak Wulan dijadiin contoh, aku jadiin contoh ya, Kak. Nah tuh lihat tuh, Mbak Wulan tuh kan ada berapa warna tuh, 1, 2, 3, ada 3 ya. Yang paling dalam itu yang paling dekat sama badannya Mbak Wulan yang warna ijo itu adalah yang, warnanya Mbak Wulan, warna dasar. Jadi Mbak Wulan kalau dalam kondisi normal, itu emang ijo. Aku lihatnya juga ijo. Jangan tanya kalian apa kalau kondisi normal, aku tidak akan jawab, tapi aku pernah lihat Mbak Wulan, jadi aku bisa pastikan bahwa yang ijo itu adalah warna dasarnya Mbak Wulan. Jadi kalau dalam kondisi normal, Mbak Wulan tuh ijo. Nah kan ada yang biru, lapisan habis ijo di luarnya ijo ada biru kan, terus kan ada kuning tuh. Nah itu yang kondisi Mbak Wulan saat dibaca ini gitu, yang sekarang bisa aja nggak kayak gini warnanya. Ada biru, ada kuning. Ini Mbak Wulan lagi agak sedih dikit, tapi dikit, nggak banyak. Terus ada kuning, lagi semangat, lagi termotivasi. Mungkin karena birunya sih, ada sedihnya gitu, jadi kayak merasa, "Oh gue harus melakukan sesuatu," jadi ada kuningnya gitu di habis biru. Mmm, begitu, kira-kira gitu, gampangnya gitu. Ada yang warnanya agak lebih complicated, warna gua dan warna punge biasanya complicated, banyak lapisannya. Nah, dari Velia, PR banget nih mengecilkan presence biar nggak bawa banner ke mana-mana. Ini ya itu betul, itu PR-nya buat Velia. Jul, presence itu disembunyikannya gimana energinya? Oke, pakai intensi sebenarnya. Jadi kayak ketika kamu tahu kamu akan ketemu, misalnya akan Zoom meeting dengan orang lain, atau misalnya kamu akan keluar ke pertemuan offline, ketemu orang secara langsung face to face, kamu punya intensi untuk bukannya menghilangkan, tapi memang menyembunyikan presence-mu. Jadi kayak katakanlah yang kamu tunjukkan energimu tuh hanya 20%-nya, atau misalnya hanya 15%-nya, angka aneh deh, jangan menunjukkan 100% energi. Bukan berarti kamu kalau misalnya kamu kerja sebagai sales nih, kamu lagi nawarin, lagi pitching ke orang gitu, terus kamu mau menghilangkan presence-mu, ya jangan gitu, nanti nggak close deal nanti. Nah, jadi tergantung situasi ya, tapi kalau misalnya kalian lagi ada mau ikut meeting gitu, kan males nih sebenarnya ikut meeting itu, meeting-nya menurut kalian nggak penting-penting banget, mendingan kalian ngerjain kerjaan kalian, kan sering tuh yang udah kantor pasti tahu perasaan-perasaan seperti itu. Dipaksa harus ikut meeting, padahal sebenarnya meeting-nya nggak penting-penting amat. Nah, coba kalian latihan menyembunyikan presence di situ. Biar orang nggak sadar kalian lagi ada di situ. Gitu. Nah, I see, berarti yang warna dasar itu warna yang paling dekat sama badan kita, biasanya iya. Biasanya warna yang paling dekat sama badan kita itu warna warna dasar. Gitu. Yang lain ada yang mau nanya kah?
Nanya lagi? Mela? Wah, Mela jangan pura-pura gak denger, Mel. Erisput. Yo. Minggu lalu kan menyalurkan energi dalam bentuk bola kecil, disarankannya kalau bisa warna ungu. Kenapa ungu? Apakah karena paling gampang terlihat atau gimana? Pertama, sebenarnya bukan paling gampang kelihatan. Kalau yang paling gampang kelihatan harusnya merah. Tapi gini, ungu tuh stabil ya, karena dia pertama frekuensinya tinggi, vibrasinya tinggi berarti. Nah, dia lebih stabil aja sih. Kalau warna yang lain tuh kalau misalnya belum pernah, maksudnya ngeluarin conjure energi seperti itu, kalau warna-warna yang lain yang lebih rendah energinya agak lebih volatile aja sih. Tuh. Kak, hubungannya topik yang lagi sering dipikirin sama aura apa? Nah, yang paling gampang aja deh. Kamu lagi pengen bikin gambar apa gitu, atau misalnya poster, atau lagi bikin carousel di Instagram, soalnya kamu selebgram gitu, atau seleb gitu, selebnya TikTok. Nah, berarti lagi pikiran kreatifnya kan yang lagi sering. Nah, yang pikiran kreatif kan tadi aku bilang berkaitan dengan warna orange. Berarti mungkin auramu lagi. Atau kalau topiknya tadi seperti yang contohnya, kamu lagi pengen naik jabatan, kamu lagi pengen ngejar posisi, kamu lagi pengen, pokoknya lagi kerja di kantor. Nah, itu bisa aja warnanya kalau nggak merah, hitam. Karena memang lagi soal power. Gitu. Kalau misalnya lagi tenang, kayak lagi damai aja hidupnya, lagi kayak slow banget, mungkin lagi hijau warnanya. Memang lagi hijau, lagi damai. Begitu.